Karena ini adalah Rush yang full baru, makanya di bawah dia itu adalah platform yang full baru, mesin baru, dan fitur-fitur baru yang udah super fresh banget. Detailnya kalian tonton 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang All New Toyota Rush. Satu, harga. Sayangnya Toyota belum bisa umumin harga Rush baru ini. Jadi yang mau beli harus sabar nunggu harganya yang nanti diumumin di awal bulan Januari 2018. Tapi Toyota bilang sedang diusahakan kenaikannya kurang lebih 3 jutaan aja dari Rush yang lama. Kalau bener, anyway nanti harganya bakal kita taruh di kolom deskripsi kalau udah available. 2. Varian. Sekarang semua 7-seater, jadi nggak ada lagi varian Rush S TRD Sportivo Ultimo Suzuo Ultra NAO kayak sebelumnya lagi. Varian yang tersedia hanya G dan TRD Sportivo aja. 3. Lebih panjang. Rush baru punya dimensi overall yang lebih besar dari sebelumnya. Panjangnya naik 15 mm, lebarnya turun 50 mm, tingginya turun 40 mm, sedangkan wheelbase-nya sama. Tapi yang amazing adalah ground clearance-nya. Sekarang naik drastis jadi 220 mm, itu bener-bener tinggi banget. 4. Mesin dan transmisi Grand New Avanza. Di bawah kap mesin Rush ini juga full baru, persis kayak yang dipakai Grand New Avanza waktu launching tahun 2015 dulu. Dari mesin 3 EZVE, sekarang jadi 2 NRVE. Sama-sama 1500 cc, tapi sekarang dual VVTi, tenaganya turun sedikit jadi 102 horsepower dan torsinya jadi 136 Nm. Anyway, Toyota bilang mesin baru ini lebih efisien bahan bakar, sekitar 10% dari yang lama. Sama kayak Avanza juga, manualnya 5-speed dan matic-nya 4-speed. Dan sama kayak Avanza juga, dia tetap pakai penggerak roda belakang. So, buat kalian penggemar fanatik penggerak roda belakang, selamat karena Rush masih RWD. 5. Langsung kita jelasin aja. Bagian depannya kelihatan jauh lebih lebar, thanks to grill gedenya itu. Lampunya sekarang jauh lebih sipit, dan garis di RL Plus positioning lamp itu nyambung sama salah satu garis di grill. Kalau ingat, grill ini agak-agak mirip sama Innova generasi sebelum yang sekarang ini, tapi di facelift yang terakhirnya. Totalnya ada 4 list di grill, pakai campuran warna hitam gloss kayak gini. Bagian bawahnya lebih mirip sama Fortuner yang baru kalau dilihat dari lekukan housing fog lamp-nya. Anyway, yang G kelihatan kayak gini, sedangkan yang TRD emang ketambahan body kit di bagian bawahnya, bergaris merah, dan housing fog lamp-nya juga dibuat lebih tebal. Desain spion dibuat lebih panjang, ada roof rail di kedua varian, ada satu garis panjang dari lampu belakang yang nyambungin handle-handle pintunya, ada list chrome di window line, dan buat varian TRD, ketambahan side molding hitam plus stiker ini kayak biasa aja. Velg varian G diameternya 16 inci dengan ban Dunlop NASAFE 21565, yang TRD Sportivo 17 inci 21560. Setuju nggak kalau dari samping, Rush baru lebih mirip kayak MPV crossover daripada kayak low SUV dulu. Meski emang ground clearance super tinggi 220 mm bikin dia kelihatan jadi lebih gagah. Dari belakang, konde alias ban serep yang nempel kayak tumor di pintunya udah hilang. Beberapa suka, beberapa enggak. Lampu juga sekarang jauh lebih memanjang. Ada wiper belakang, antena sirip hiu, dan kita suka garis warna hitam ini yang nyambungin kaca dengan spoilernya. Dan bumper bawahnya juga ada skid warna hitam, biar kelihatan sangar-sangarnya gitu. Yang TRD sama kayak di depan ada tambahan skid dengan garis merah. Gimana menurut kalian taman Rush sekarang? 6. Interior jauh lebih modern. Suka atau enggak bagian luarnya, kita yakin 100% kalian bakal suka di dalam sini dibanding yang di lama. Bentuk dashboard berubah full, ngebentuk ada aksen berbentuk huruf T yang kuat kalau dilihat keseluruhan. Dan yang kita seneng, emang meski mayoritas masih bahan plastik, tapi Toyota udah masukin bahan-bahan premium. Karena setiap warna putih yang kalian lihat di sini itu udah pakai bahan soft touch leather pad. Ala-ala di Fortuner, pinggirnya juga ada bahan-bahan ala chrome gitu. Banyak juga bahan piano black dan di door trim juga masih ada bahan kain. Nice. Mayoritas warna interior masih hitam dan ada sentuhan keren emblem Rush di ujung kiri dashboard buat varian TRD. Cool. Tapi emang buat kalian yang bukan fans jahitan kulit yang ternyata cetakan plastik ini, itu lumayan banyak juga di kabin. Ada di sekujur door trimnya, plus kalau di varian yang G ada di bagian-bagian warna putih tadi. 7. Fitur berlimpah. Beda jauh sama yang lama, Rush yang sekarang bener-bener banyak fiturnya. Setiap varian udah dapat lampu by LED, yang artinya lampu jauh sama deketnya udah LED. Fog lamp halogen, lampu sein halogen, dan lampu sein di spion LED. Terus lampu di belakang LED, lampu rem LED, lampu sein belakang halogen, dan high mount stop lamp LED. Terus semua varian juga udah dapat wiper hybrid, 2 sensor parkir hitam di belakang,
kamera mundur, tombol start stop engine, jendela driver auto up down, spion lipat elektrik, defogger, dan wiper belakang. Spion tengah day and night manual. Sunshade yang dua-duanya ada kaca plus covernya ada lampunya, 2 lampu kabin di depan dan 1 di belakang, double blower dengan 3 ventilasi dan 3 level kipas, dan head unit layar sentuh 7 inci dengan DVD, Miracast. Varian murah G ada AC digital tapi masih manual. Terus di varian tinggi TRD Sportivo udah dapat AC auto climate control, power outlet di tengah dan power outlet di belakang, 8 speaker, passive keyless entry, dan MID lebih keren yang sayangnya belum bisa kita tunjukin. 8. Safety. Oke, ini satu hal yang kita nggak nyangka-nyangka. Nggak kayak sebelumnya, Rush sekarang bener-bener kelimpahan banyak banget fitur safety. Airbagnya ada 6 buat kedua varian. Rem ABS, EBD, Vehicle Stability Control buat meminimalisir gejala oversteer understeer, Hill Start Assist buat ngasih waktu pindah kaki dari pedal rem ke gas dan mobilnya nggak melorot di tanjakan, dan Emergency Stop Signal yang bakal kedipin hazard secara cepat pas kita rem mendadak. Itu udah ada di kedua varian juga. Sisanya 2 titik ISOFIX, 2 sensor parkir, kamera mundur, seatbelt 3 titik di setiap jok plus indikator buat semua seatbeltnya. Cuma rem belakangnya emang masih tromol. Tapi tetap aja, fitur safety segini buat sebuah low SUV benar-benar perkembangan yang drastis dibanding sebelumnya. 9. Konfigurasi jok. Masuk ke varian TRD, tinggal kantongin kunci terus klik tombol hitam di handle ini aja karena udah ada passive keyless entry. Dan kuncinya kebuka. Nah, karena ground clearance-nya 220 mm dan masih unibody frame alias gabungan monokok dan leather frame, jadi masuk ke dalam sini emang terasa tinggi banget dan gak segampang masuk ke mobil-mobil biasanya. Oh iya, di ujung kiri juga udah ada pad sandaran kaki, tapi posisi duduk awalnya nggak tinggi-tinggi banget kayak sebelumnya. Karena sekarang udah ada height adjuster, jadi kita bisa naik turunin sesuai posisi yang nyaman sama kita. Nah, bentuk jok ini dibuat agak-agak nekuk ala-ala semi bucket, tapi emang jauh lebih meluk dibanding sebelumnya. Headrest cuma bisa dinaik turunin aja dan kedua jok depan jelas bisa di slide recline. Sayangnya, seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin. Nah, setir ini juga full baru. Di varian TRD udah ada lapis kulitnya dan ada tombol pengatur audio di sebelah kiri. Dan yang di kanan ada buat tangga telepon. Nice. Oh, dan setelah lebih dari 1 dekade, akhirnya setir Rush sekarang bisa tilt. Woo! Tapi emang belum bisa teleskopik dan kayak dulu juga, setir sedikit condong lebih deket ke dashboardnya. Ada armrest tengah juga, cuma posisinya emang terlalu jauh ke belakang. Varian G bahannya masih plastik. Yang TRD udah ada bantalan kulitnya di armrestnya. Headroom di depan tergolong aman. Waktunya ke belakang. Masuk ke belakang juga sama tingginya kayak di depan, jadi harus melangkah agak besar. Nah, headroomnya tergolong aman meski emang nggak bisa kita sebut banyak. Terus buat legroom, ini posisi kalau jok ini kita slide mentok ke depan, masih ada ruang sedikit. Kalau di slide mentok ke belakang, lumayan lega dan kontur belakang jok yang sedikit ngelekuk ini juga sedikit nambah kesan lega. Dan kalau mau ngasih ruang sedikit buat jok paling belakang, bisa kita majuin setengah dan ruangnya tinggal segini. Oh iya, jok ini konfigurasi slide-nya udah 60-40. Sedangkan buat recline, emang nggak sampai rebah-rebah banget tapi cukup rileks lah. Udah ada headrest adjustable buat semua jok. Nah, kalau mau duduk bertiga, yang di tengah emang posisinya sedikit lebih tinggi, tapi tetap empuk. Headroomnya juga nggak berkurang drastis. Tapi emang ada gundukan di tengah, jadi kakinya harus ke kiri kanannya. Nah, kayak Toyota biasanya, di tengah sini juga udah ada seatbelt 3 titiknya. Di tengah sini belum ada armrestnya. Lanjut lagi ke jok baris ketiga. Nah, di belakang baris ketiga ini jauh lebih baik dibanding jok baris ketiga di Rush TRD Sportivo Ultimo dulu. Nah, legroomnya, kalau jok tengah kita majuin mentok, itu emang masih ada lumayan. Kalau jok tengah kita mentokin mundur, itu nggak ada ruang kaki sama sekali. Dan kalau kita majuin setengah, masih ada sedikit banget ruang. Oh iya, sudut sandaran jok ini fix ya, alias nggak bisa recline. Oke, sip. 10. Bagasi dan storage. Buat varian TRD yang ada passive keyless entry-nya, ada 2 tombol di belakang sini. Yang kiri handle elektrik buat buka bagasinya, yang kanan tombol smart key buat buka kuncinya. Nah, beda sama sebelumnya yang buka pintunya ke kanan gara-gara ada ban serep ngegantung. Sekarang pintunya bisa dibuka ke atas, yang artinya buka di tempat lebih sempit bakal kerasa lebih luas. Nah, bagasinya sekarang jauh lebih luas dibanding dulu. Yang kalau kalian ingat di Rush TRD Sportivo Ultimo, sama sekali nggak ada sisa space buat bagasi kalau semua jok lagi dibuka kayak gini. Nice. Anyway, ban serepnya sekarang di bawah dan masih full size. Bibir bagasi lumayan besar dan volumenya ini tergolong luas dan pasti nggak masalah buat masukin galon. Dan lantainya pun tergolong rata alias load clipnya kecil banget. Nggak ada apa-apa di bawah karpet ini. Ada lampu halogen di sebelah kiri.
Nah, buat lipet jok paling belakang ini udah split folding 50-50. Artinya kalau kita mau lipet yang kanan, jok sebelah kiri tetap bisa dipakai. Jadi dia masih pakai mekanisme 2 kali. Turunin dulu pakai tuas di kanan, terus dinaikin pakai yang di bawah sini. Dan joknya kelipet ke depan. Sayangnya dia masih pakai jenis lipat kayak Avanza yang berdiri ngalangin di situ. Artinya kalau kita mau masukin barang yang lebih panjang, harus kita lipat kayak gini. Dan barang yang terlalu besar, efeknya pasti jadi bakal nggak muat. Di paling depan ada laci dashboard, tempat penyimpanan di bawah fascia tengah, laci konsol tengah yang ukurannya tergolong kecil banget, 1 cup holder kecil di tengah, 2 cup holder di masing-masing pintu, dan kerennya sekarang ada tempat kacamata nih. Nice. Di tengah ada 1 cup holder di door trim bawah, dan 1 lagi di atasnya ala-ala Kalia. Di tengah sini juga bisa dibuka jadi cup holder, tapi ukurannya emang tergolong kecil banget. Di belakang masing-masing jok depan ada kantongnya, dan di depan jok baling belakang, di sebelah kiri dan kanannya ada 1 cup holder plus tempat penyimpanan barang. Jadi gimana menurut kalian tentang all new Toyota Rush? Jangan lupa klik like dan komen supaya video ini rame, dan subscribe ke channel YouTube Car Mode Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video kayak gini lain. See you next time!